Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali dalam Kabar Nusantara. Tentunya bersama dengan saya Suki Abdul dan juga rekan saya. Yasmin Alvina. Dan juga sudah hadir bersama kita nih Dr. Afia Rosalina, dokter umum dari Klinik Yankes DPR RI. Selamat. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah baik. Sehat ya, dok. Dan juga sudah hadir Dwi Yulistianti Savitri AMD GZ atau nutrisionis dari Klinik Yankes DPR RI. Selamat pagi, Wi. Pagi Mas Sehat Uki. ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, ini kita sudah mau menjelang bulan puasa nih ya dok maupun Mbak Dwi. Kita tentunya ini ada yang berbeda dari 3 tahun belakangan karena 3 tahun belakangan kan pandemi kan. Nah sekarang kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan? Mungkin ke dokter Afia terlebih dahulu. Bagaimana kita mempersiapkan puasa tahun ini? Baik, menjelang bulan puasa ini yang paling penting harus kita persiapkan adalah yang pertama adalah niat. Niat untuk ibadah, insya Allah selama bulan Ramadan ini 30 hari kita berpuasa, insya Allah dilancarkan. Yang kedua pastinya kita harus mempersiapkan nih pola makan serta porsi makan yang tepat untuk saat buka puasa maupun saat sahur agar stamina kita lebih baik. Nah itu dia tuh pola makan. Kadang-kadang kita kalau misalkan buka puasa itu terlalu lahap begitu dok. Kayaknya mau balas dendam kalau misalkan udah kelaparan seharian. Itu bagaimana sih dok kalau dari segi medis? Benar, rata-rata masyarakat Indonesia ini karena sudah menahan lapar ya, jadinya cenderung saat berpuasa itu, saat buka puasa jadi makannya banyak. Itu yang harus dihindari. Kenapa? Karena saat 12 jam puasa perut itu cenderung kosong. Otomatis ketika diisi oleh banyak makanan, itu akan berdampak pada peningkatan asam lambung yang akibatnya menjadi sesak, jadi nyeri ulu hati, mual, muntah hingga dada terasa terbakar seperti Baik, itu. itu harus dihindari ya Uki Harus ya. dihindari. Jadi kalau misalnya dari Dwi sendiri, kalau misalnya kita melihat nih apa aja sih jenis-jenis makanan-makanan tertentu yang mungkin bisa kita konsumsi saat sahur misalnya yang bisa bertahan sampai kenyang 12 jam? Nggak ada mungkin ya? Sebetulnya ada, tapi mungkin kita combine kali ya. Jadi kalau untuk makanan yang bisa bertahan lama gitu, itu biasanya makanan yang diserap oleh tubuhnya lebih lama gitu. Contohnya makanan yang tinggi serat gitu. Itu bisa didapat di sayur, buah, terus ada protein juga, ada protein nabati. Kalau golongan karbohidrat kita bisa dari nasi merah atau oatmeal, itu juga tinggi serat. Jadi kenyangnya memang lebih lama. Oke, jadi itu adalah makanan. Tapi ada jenis-jenis tertentu nggak sih kayak misalnya buahnya harus spesifikasi yang seperti apa atau sayurannya harus dimasak seperti apa yang bisa akhirnya membuat sayuran dan buah-buahan dan juga itu yang berhubungan dengan serat ataupun juga itu bisa bertahan lama untuk bisa sampai tahan sampai maghrib gitu misalnya. Oke. Kalau untuk buah-buahan memang semuanya sih tinggi serat ya. Cuman dalam konteksnya ini bulan puasa, kita sarankan untuk buah-buahan yang kadar airnya cukup tinggi. Jadi memang asupan cairannya juga terpenuhi. Sayur pun juga tidak boleh dimasak terlalu lama. Oke. Gitu. Contohnya apa tuh kalau buah, kalau Contohnya, sayur? kalau buah kita bisa ada semangka, ada pir, ada melon. Terus kalau sayur kita boleh bening bayam, ada capcay, itu bervariasi sih. Jadi yang penting tinggi serat dan kadar airnya cukup tinggi. Tetap pakai nasi. Boleh, karena memang itu karbohidrat itu penting, jadi tidak boleh dihilangkan karbohidrat. Oke, Boleh oke. pakai nasi. Baik, kalau misalkan kita berbicara tentang buah ya Mbak Dwi ya, kadang-kadang tuh saya suka dinasehatin gitu sama ibu saya, kalau makan buah tuh makan buah dulu baru makan berat gitu. Nah itu bagaimana nih kalau tips-tips di bulan puasa kira-kira lebih Apakah baik sama makan juga buah polanya dulu harus atau makan buah bagaimana? dulu baru makan berat atau seperti apa sebenarnya? Oke, kalau untuk sahur sebenarnya hampir sama. Sahur sama buka hampir sama. Yang pertama kita masukkan dulu karbohidrat sederhananya ya. Jadi memang itu ada di buah. Betul kata tadi nasihat yang diberikan sama orang tua Mbak Yasmin. Kalau buah dulu yang dikonsumsi supaya lambung kita bekerjanya lebih ringan dulu dan lebih cepat menghasilkan energi juga. Lalu kita masukkan yang makanan yang agak kompleks. Itu ada karbohidrat, protein, lemak, dan sayur. Jadi memang pastinya buah dulu, baru makanan yang berat. Oke, kalau dari dokter Afia sendiri, kalau misalnya ini melihat bagaimana masyarakat yang terbiasa untuk puasa, tapi kalau misalnya ada misalnya anak-anak ataupun juga ibu hamil ataupun juga orang tua dengan mungkin memiliki beberapa penyakit yang harus minum obat, sebenarnya itu ada treatment yang sama atau treatment yang berbeda nih dok untuk jenis-jenis misalnya orang tua ataupun juga ibu hamil ataupun juga anak-anak? Baik, itu tergantung lagi pada penyakitnya.
apabila penyakitnya itu mengharuskan untuk minum obat lebih dari 2 kali sehari, it means 3 kali sehari atau 4 kali sehari, sebaiknya disarankan untuk tidak berpuasa. Tapi bila masih bisa untuk minum obat 2 kali sehari, bisa itu obatnya diminum untuk di saat sahur maupun di saat buka. Dan untuk makanannya tetap sama, di saat sahur maupun buka tetap harus dijaga pola nutrisinya seperti yang kata Kak Dwi bilang, harus yang rendah lemak, tinggi serat, kemudian harus kita atur polanya karbohidrat maupun proteinnya agar lebih fit lagi. Baik, berarti juga selain makanan kita juga harus menjaga pola tidur begitu ya dok ya. Nah ini kan kira-kira kalau misalkan bulan puasa tuh kadang-kadang suka begadang, nungguin sahur atau enggak males-malesan atau bagaimana gitu. Tugas lebih berat gitu ya, harus Iya. bangun lebih awal untuk masak dan segala macamnya. Gimana kalau misalnya dok? Menurut beberapa penelitian, pola tidur yang disarankan adalah 6 jam. 6 jam itu diakumulasi bisa dari tidur siang plus tidur malam atau 6 jam di tidur malamnya saja. Pastikan juga dengan deep sleep atau tidur yang hening, gelap, dan tenang. Ada kiat-kiat nggak sih dok, gimana sih kadang-kadang kan karena kesibukan begitu ya udah jadi susah tidur, ada masalah segala macam. Nah kira-kira tips-tips biar kita tuh bisa deep sleep, bisa seger nanti bangun pas puasa gimana? Tapi jangan dijawab dulu, kita kembali lagi sesaat lagi. Ya pemirsa, Anda kembali di Kabar Nusantara melanjutkan perbincangan kita tadi ya dok. Bagaimana sih dok tips untuk deep sleep supaya nanti kita puasanya tetap sehat dan bugar dok? Oke, cara untuk deep sleep itu biasanya dilakukan dengan sleep training. Minum susu sebelum tidur atau exercise, karena ketika badan kita lelah biasanya lebih mudah untuk tidur. Pastikan juga cahayanya itu gelap, dan kita coba perlahan-lahan dengan tidur yang hening atau bisa dengan musik-musik yang Menenangkan begitu menenangkan. ya? Seperti itu. Jadi ada trainingnya ya dok ya, ternyata ini saya juga baru tahu kalau tidur tuh butuh training juga. Benar. Nah, kalau Dwi sendiri kalau misalnya sebagai nutrisionis, ini nutrisi-nutrisi apa sih yang sekiranya kita butuhkan sebagai nantinya kita selama puasa itu nutrisi-nutrisi yang jangan sampai ini ketinggalan selama puasa nih harus dikonsumsi sama kita? Oke. Pastinya kita merujuk ke program pemerintah ya, itu ada pedoman gizi seimbang, jadi semua zat gizi makro dan mikro itu harus kita konsumsi. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada sayur buah, serat, vitamin, mineral, dan cairan yang cukup gitu. Kalau misalkan saya bisa tarik benangnya gitu ya, kalau untuk sahur kita biasakan untuk mengonsumsi makanan yang memang tinggi serat dan harus lengkap. Kalau misalkan contohnya untuk makanan yang biasa sahurnya nasi nih gitu ya, boleh kita konsumsi nasi, karbohidratnya udah nasi, ada kentang, boleh. Terus proteinnya itu ada daging, ikan, telur segala macam, dan ada tahu tempe. Untuk sayur bebas, yang penting sarannya harus yang tinggi serat dan ada kuahnya, ada cairannya. Terus kalau misalkan kita males nih untuk sahur yang agak berat gitu, kayaknya perutnya belum bisa nerima gitu ya, boleh yang agak ringan, misalnya roti, terus ada telurnya, ada sayurannya, terus kita makan buah juga. Atau mau oatmeal kita seduh pakai susu, terus kita makan buah, itu juga sudah cukup. Yang penting harus lengkap. Itu untuk sahur ya. Kalau untuk berbuka yang penting karbohidrat sederhana dulu, karena kita memerlukan. Gorengan, bukan ya? Bukan, itu memang lumrahnya seperti itu ya. Lumrahnya seperti itu. Cuma kalau misalnya untuk berbuka puasa, yang kita perlukan apa sih? Kita perlukan cairannya untuk rehidrasi di tubuh kita. Yang kedua, kita membutuhkan suatu makanan yang bisa mengembalikan energi kita lebih cepat. Itu biasanya ada di buah, ada di jus atau minuman manis. Jadi kita singkirkan dulu gorengannya karena memang dicernanya itu lebih lama. Yang kita butuhkan yang manis-manis gitu. Oke, jadi mungkin juga satu sunahnya juga adalah dengan kurma gitu ya, bisa Betul, juga betul. digunakan dengan kurma seperti itu. Betul. Nah, kalau dari Dwi sendiri, menurut Dwi
idealnya nih waktu sahur itu kan kalau misalnya kita ketahui misalnya di Indonesia ini waktu sahurnya berbeda-beda. Nah kalau misalnya ini mungkin di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya mulai dari jam 3 gitu ya sampai mungkin pukul setengah 5. Kalau misalnya menurut Dwi ataupun juga Dokter Afia, waktu ideal untuk untuk sahur itu menjelang imsak atau sebenarnya tergantung dari kebiasaan atau bagaimana kalau misalnya dari Kalau sebenarnya untuk sahur itu yang pasti tidak terlalu jauh dari waktu imsak ya, karena kalau terlalu jauh berarti jangan kita jam 12 malam juga betul, gitu ya. puasanya pun juga akan lebih jauh jaraknya. Takutnya energinya keburu habis, kita jadi lemas gitu ya. Tapi kita bisa juga sahur itu minimal 1 jam lah sebelum imsak. Kita konsumsi bertahap, buah dulu, lalu makanan yang berat gitu. Jadi Karena jangan kadang-kadang terlalu dekat, juga jangan terlalu jauh. banyak kan orang-orang yang aduh males bangun sahur. Jadi jam 11, jam 12 deh sahurnya itu tidak disarankan. Tidak ya berarti ya? disarankan. Oke, kalau dari dokter sama atau ada pendapat? Iya sama, karena saya bantu jelasin secara fisiologinya ya. Energi atau aktivitas kita sehari-hari itu didapatkan dari gula. Setelah gulanya habis, maka akan diambil dari glikogen di hati. Ketika glikogen habis, itu akan digerus lagi energinya dari lemak. Jadi ketika puasanya itu atau sahurnya itu mulai dari jam 12 malam, itu kan udah lebih dari 12 jam. Itu akan mempengaruhi metabolisme juga. Jadi disarankan benar 1 jam sebelum. 1 jam sebelumnya untuk bisa menyantap sahur seperti itu. Baik. Lalu ini dok, supaya kita tetap sehat juga, bagaimana sih kira-kira kita mengatur pola olahraga? Ini kan kalau misalkan pagi-pagi setelah sahur takutnya muntah. Kalau misalkan menjelang buka puasa takutnya ngos-ngosan, kelaparan gitu. Jadi kira-kira ada metode khusus nggak untuk kita tuh olahraga baiknya di jam berapa? Baik, aktivitas fisik yang disarankan itu adalah sebelum buka puasa atau setelah buka puasa. Jadi yang disarankan itu adalah 30-60 menit aktivitas ringan berupa olahraga ringan seperti senam ringan atau jalan kaki, itu yang disarankan. Jadi bukan olahraga berat. Oh jadi nggak boleh ya kalau ngangkat-ngangkat barbel gitu tuh nggak boleh ya dok ya? Atau push up sedikit segala macam? nggak apa-apa, tapi kalau yang push up atau yang terlalu gym terlalu berat itu disarankan jangan. Tapi mungkin bisa balik lagi ke kondisi tubuhnya masing-masing ya dok ya. Jadi kalau misalnya merasa bahwa terbiasa untuk berolahraga setelah, karena kebetulan banyak teman-teman yang juga aktif di dunia lari gitu ya. Misalnya mereka kadang suka olahraga atau lari setelah sahur ataupun juga menjelang buka puasa seperti itu. Tapi sebenarnya balik lagi bagaimana ketahanan tubuh masing-masing gitu ya dok. Benar. Tapi tetap disarankan sebelum buka, karena kalau setelah sahur itu takutnya hidrasinya nggak tercukupi karena terlalu banyak keringat yang dikeluarkan dan menjelang sampai buka puasa itu terlalu lama waktunya. Oke, karena kalaupun habis olahraga disarankan juga untuk mengkonsumsi air mineral gitu ya untuk dalam waktu beberapa lama gitu ya dok ya. Nah kalau misalnya kita juga ketahui ini puasa juga kayak Yasmin dan juga pemirsa ini ternyata banyak manfaatnya nih. Salah satunya dari segi kesehatan ini puasa juga bisa mengeluarkan racun-racun dalam sistem pencernaan. Tapi sebenarnya kalau dari dokter atau juga dari nutrisionis ini sebenarnya tahu apa sih manfaat puasa yang bisa diketahui oleh masyarakat? Kita akan simak sesaat lagi, tetap di Kabar Nusantara. Masih di Kabar Nusantara bersama dengan Suki Abdon juga Yasmin Alvina. Dokter dan juga Dwi, kalau misalnya kita tahu nih manfaat dari puasa itu sebenarnya apa aja sih dok kalau untuk kesehatan tubuh kita sendiri? Ya, selain untuk detox dari tubuh kita, itu juga bagus untuk mengontrol tekanan darah, mengontrol gula darah, kemudian menurunkan berat badan dan menstabilkan berat badan. Juga ada penelitiannya bagus untuk kesehatan jantung, juga menurunkan resiko stroke dan penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Oke, dari Dwi mungkin mau nambahin?
Paling dari segi gizi ya, itu kita bisa merubah pola makan sih. Jadi dalam 1 bulan kita bisa merubah pola makan, tapi tetap diukur nih tingkat keberhasilannya di akhir bagaimana. Jadi memang pola makannya bisa dirubah. Tadi ngomong-ngomong soal bisa menurunkan berat badan, nah kira-kira nih biasanya perempuan-perempuan nih yang pengen kurus, nah kira-kira ada nggak sih tips untuk diet pada saat bulan puasa ini supaya nggak terlalu kelaparan atau juga makannya juga nggak terlalu kurang nutrisi gitu, kira-kira bagaimana? Mungkin dokter dulu. Boleh. Kalau dari saya tips diet untuk wanita di bulan Ramadan itu pastinya harus tetap sahur dan harus tetap buka puasa. Tapi pola makannya yang dijaga atau diubah. Yang paling pertama adalah harus makanan yang rendah lemak, atau kuranginlah makanan-makanan yang berlemak dan berminyak. Kemudian juga harus yang tinggi serat. Mungkin dari Kado mau nambahin untuk contoh makanannya? Ada contohnya ya, misalnya untuk perempuan yang sahur tidak mau terlalu berat, itu tadi sudah disebutkan ada oatmeal, kita seduh pakai susu, terus Saya catat nih Mbak. boleh silakan. Kalian diet. Terus ditambah potongan buah, kita tambahin toppingnya buah gitu, atau kacang-kacangan, itu boleh. Minum air putih yang cukup, atau mau kentang dengan lauk yang lengkap, ada protein tapi tetap tidak boleh digoreng. Sayur-sayuran yang banyak juga, buah juga yang cukup. Itu untuk sahur. Kalau berbuka pastinya tidak gorengan ya, sudah pasti. Jadi cukup misalnya jus atau buah, terus air putih, terus kita sejenak istirahat, kita sholat maghrib, baru kita makan yang agak berat. Porsinya hampir sama sahur, mau karbohidrat yang agak berat atau agak ringan sih terserah, yang penting diimbangi dengan olahraga juga gitu. Nah itu cara mengimbangi dengan olahraga gimana tuh? Takutnya udah makannya tuh dikurangin, terus juga tetap ambi gitu kan, pengen olahraga gitu. Kira-kira jadi supaya nggak terlalu capek, nggak terlalu akhirnya jadi bikin lemes, itu seperti apa kira-kira pembagiannya? Yang tadi olahraganya harus kalau bisa sebelum buka puasa. 30-60 menit olahraga ringan aja supaya energinya, hidrasinya tetap terjaga dan nggak habis gitu. Selain itu juga saran saya tetap ya hidrasinya tercukupi, yaitu dengan konsumsi air putih 2-2,5 liter per hari. Itu 2-2,5 liter untuk pada saat sahur dan juga buka? Sahur dan buka itu 8-10 gelas. Itu bisa dipecah ya, misalnya 2 gelas saat buka puasa, terus kemudian sebelum tarawih 2 gelas lagi, setelah tarawih, sebelum tidur, maupun saat sahurnya. Oke. Kalau lebih dari itu boleh. Kalau bahkan lebih dari itu juga boleh. Tapi tadi Dwi juga bilang bahwa misalnya buka puasa air mineral gitu, air putih, dan juga mungkin yang manis-manis, dan juga baru sholat maghrib baru makan berat. Nah sebenarnya kalau misalnya tadi kan juga sebenarnya sudah dibahas di awal. Resikonya apa sih dok, selain tadi membuat perut bergar, juga mungkin dada terasa panas. Sebenarnya kalau misalnya mungkin banyak, ini udah jadi kebiasaan mungkin ya, kalau misalnya itu balas dendam, dan juga mungkin jadi kebiasaan bagi masyarakat di tanah air bahwa habis buka puasa langsung minum dan juga makannya langsung banyak, langsung nasi bahkan seperti itu. Itu sebenarnya resikonya akan ada resiko jangka panjang atau seperti apa sih dok? Ya, selain tadi meningkatkan asam lambung, juga akan terjadi hiperglikemia atau glukosanya meningkat, yang mengakibatkan juga bisa jadi obesitas. Jadi bukannya puasa berat badan turun, malah meningkat. Nah, meningkat otomatis kalau obesitas ya akan ada resiko ke arah jantung, resiko ke arah hipertensi dan sebagainya. Oke, kalau dari Dwi? Kalau dari saya sih sebenarnya lebih ini sih, tadi betul bergas juga, resikonya akan menimbulkan apa ya, keinginan makan terlalu banyak juga, sehingga kalau misalnya sahur kita sedikit porsinya, terus dibalas dendamnya di buka puasa, itu nggak baik karena kecenderungan untuk makannya besoknya akan kayak, aduh kayaknya nggak puas nih, besok mau lebih lagi, iya itu lebih kecenderungan ke arah sana sih. Nah kalau misalnya nih saat sahur gitu kan, kadang mungkin kayak masih pengen tidur lagi gitu, sebenarnya juga nggak apa-apa nggak sih dok kalau misalnya setelah sahur, misalnya tadi kan 1 jam sebelum imsak gitu ya, misalnya jam 3:30 sahur, jam 4 masih ada waktu untuk nunggu subuh sampai jam 5, itu boleh tidur atau sebenarnya bagaimana kalau dari sana dokter atau Dwi? Baik, sebenarnya saya sarankan karena habis makan itu tidak disarankan untuk langsung tidur. Kalau boleh 30-1 jam atau 30-60 menit untuk kita duduk sambil menurunkan si makanannya, karena takutnya tadi asam lambungnya meningkat dan ada banyak gas di badan.
Jadi disarankan kalau udah selesai makan tunggu sembari sholat subuh dan habis itu makan, habis itu tidur lagi boleh. Oke. Apa nih tips-tips yang bisa mungkin di-sharing sama pemirsa di rumah untuk menghadapi biar badan sehat ataupun juga puasa lancar? Yang paling pertama adalah atur pola makan dan porsi makan, jangan terlalu over. Yang kedua, cukupi hidrasi dengan konsumsi air putih 2 sampai 2,5 liter per hari atau 8 sampai 10 gelas. Kemudian yang ketiga, pastikan hindari stres karena stres akan menurunkan sistem imun, dan konsumsi suplemen kalau dibutuhkan kalau lagi banyak aktivitas. Dan yang paling penting adalah hygiene, alat ibadah, alat makan kita agar kita terhindar dari penyakit. Kalau dari saya, yang pertama pasti bijaksana dalam memilih makanan ya, untuk sahur maupun buka, karena itu menentukan keberhasilan kita menjaga pola makan selama bulan puasa. Kita bisa ukur berat badannya di akhir. Terus jangan lupa olahraga juga, yang ringan-ringan aja. Terus benar, jangan terlalu stres karena akan mempengaruhi sistem imun. Gitu aja. Baik, terima kasih dokter dan juga Mbak Dwi atas sharing kita kali ini untuk tips-tips di bulan puasa, dan semoga apa yang sudah dikatakan oleh dokter dan juga Mbak Dwi ini bisa kita terapkan di bulan puasa di tahun ini. Akhir kata, saya Yasmin Alvina dan juga rekan saya. Dan saya Suki Abdu beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.